Dari awal berpraktek kan memang selalu dengan klinis ya, klinis dewasa khususnya. Kalau klinis anak saya nggak punya pengalaman, bahkan cenderung sekarang udah nggak berani lagi pegang kasus klinis anak ya. Itu kayak dunia yang tidak terlalu saya kenal gitu. Paling kasus-kasus klinis dewasa sih yang mungkin banyak pengalamannya gitu. Dimulai dari kasus yang berat dulu ya. kasus Polres yang kasus pembunuhan. Nggak lupa ya kemarin yang itu. Ingat ya kejadian kasus mutilasi, perempuannya dimutilasi dibuang di arah Oji sana. Perempuan ini pekerjaannya sebagai sales properti di Cikarang. Laki-lakinya ini suaminya ini ngontrak di Teluk Jambe itu. Ya itu. Sampai kasus mutilasi kepalanya di. Iya, Pak polisinya panggil itu karena memang dia bingung ya sebagai pemeriksa penyidik ya. Bingung kenapa kok sudah meninggal. Sudah meninggal tapi sama pelaku ini masih tetap area mulutnya itu diperban gitu. Memang kalau ketemu sama orangnya, pelakunya itu seringkali saya ketemu pelaku itu bukan yang berbadan besar, mengerikan gitu, enggak. Pelaku-pelaku kejahatan itu cenderung ya nampak seperti individu pada umumnya saja begitu. Yang itu juga biasa saja gitu, badannya cenderung kecil, warna kulitnya putih, seingat saya ya. Tapi ini memang kasus ini aja atau kasus yang sering ditangani? Sering ditangani, rata-rata seperti itu ya. Oh. Manifestasi dari sebenarnya inferioritas ya. Saya nggak bisa bilang begitu juga ya, karena kalau kasus klinis tuh harus dipahami dulu ya isu sentral di dirinya apa gitu. Oke, berarti ini kan ranahnya forensik ya, psikologi forensik ya. Nah, tadi sempat dibahas isu yang unik tuh, mulutnya dirusak atau disumpal. Bukan dirusak, dilakban. Jadi misalnya ini mulut, ini kepala gitu ya. Nah bagian mulutnya itu dilakban. Berarti kan segala perilaku itu ada artinya ya. Perilaku itu ada artinya. Dengan gambaran seperti itu, analisa psikologisnya seperti apa? Ya memang kekesalannya berasal dari mulutnya istrinya. Berarti manifestasi dari tindak kejahatan itu untuk menghukum organ perempuan ini yang mengganggu dia. Jadi ketika walaupun dia sudah melakukan proses pembunuhan, tetapi masih melakukan upaya kerusakan atau melakukan intervensi ke bagian mulutnya itu, karena itu adalah cerminan dari sumber penderitaannya dia. Sumber penderitaan. Sekarang akhir-akhir ini sih saya menemukan kata menderita ya, karena kan itu penghayatan. Jadi situasi sulit yang membuat seseorang tuh menderita gitu. Nah itu dianggapnya berasal dari mulut istrinya gitu. Jadi sudah dimutilasi pun waktu itu mulutnya tetap dilakban, dihukum lagi ya istilahnya gitu. Oke. Gitu. Makanya kecil putih. Kalau ketemu cuma sekelibat gitu aja kayak nggak mungkin lah ini sanggup berbuat mutilasi itu kan berat ya Pak. Maksudnya ada bagian tubuh kita terus dia memotong-motong gitu kan, itu berat ya. Motong ayam aja kan mesti dengan tenaga kuat ya. Ini motong manusia gitu. Gitu. Nah cuma memang di salah satu alat tes, hasil pemeriksaan alat tesnya itu tangannya itu cenderung kukunya runcing ya. Jadi memang ada agresivitas di bagian tangan. Jadi kemungkinan besar kan korban sudah tidak bisa diwawancarai ya. Mungkin selama masa pernikahan itu karena ada potensi agresif di tangan, kemungkinan besar ya sebetulnya ada KDRT juga. Kan memang kondisinya waktu itu sedang KDRT dilakukan oleh suaminya. Iya, tapi itu kemungkinan ya, soalnya kan korbannya sudah tidak bisa diwawancarai, tidak bisa diperiksa ya kan sudah meninggal.
Cuma karena potensinya itu ada, terus juga dia dalam kondisi kalau nggak salah ekonominya itu tidak terlalu baik dibandingkan istrinya gitu. Istrinya waktu itu kalau nggak salah menuntut mobil. Iya, mobil atau motor gitu. Iya. Mobil lah. Kendaraan lah. Metode asesmen apa yang digunakan untuk menggali tersangka ini melakukan proses profiling psikologi ya berarti ya? Kalau profiling psikologi sih sama dengan kasus klinis lainnya ya. Yeah. Cuma memang kalau di teknik wawancara ada tekniknya sendiri. Nah kalau biasalah kalau misalnya memang asesmen itu kan dari mulai wawancara, kemudian pemberian alat tes, kemudian juga sembari dua hal itu dilakukan ada observasi gitu. Cuma memang kita kan mesti melihat kondisi ini pekerjaan orang dengan kecerdasan seperti apa gitu ya. Terus habis itu melihat juga kepribadiannya, melihat potensi-potensi yang tidak terungkapkan secara langsung gitu ya, mungkin masih terpendam gitu kan. Sama teknik wawancaranya juga kalau saya belajar dari ahli-ahli forensik di Indonesia itu ada sendiri gitu. Namanya kan conversation management. Kalau untuk wawancara pelaku. Dirimu pakai metode apa? Conversation management kalau misalnya untuk wawancara. Jadi conversation management itu tidak terlalu ya. Kan kalau wawancara korban itu kita memberikan waktu kepada korban untuk mengingat-ingat ya. Menerjemahkan kembali, kemudian mengingat aroma, warna, tempat gitu ya. Nah, jadi proses wawancaranya itu hampir seperti konseling. Jadi tidak terlalu memperlihatkan direktif untuk mendapatkan informasi dari korban. Tapi kalau di pelaku namanya conversation management, namanya aja conversation tapi manajemen, jadi manajemen adalah saya sebagai pemeriksa. Kita memang mengatur, mengelola untuk pelaku itu tidak bisa mengarang-arang cerita gitu. Khawatirnya kalau dibiarkan tidak dengan pertanyaan yang runut dan jelas, dia bisa mengarang-arang cerita gitu. Jadi metode yang digunakan tuh seperti metode yang dilakukan juga oleh di pengadilan ya. Kalau di pengadilan itu kan metodenya minimal 2 alat bukti. Kalau di psikologi itu tidak hanya melakukan wawancara tetapi juga pendekatan tes. Ya kan gitu ya. Ada. Kita menggabungkan beberapa hasil kesimpulan yang memungkinkan pertama memastikan bahwa terdakwa ya. Tersangka itu mampu mempertanggungjawabkan perilakunya dan memang dia yang bertanggung jawab terhadap perilaku tersebut gitu. Biasanya polisi meminta saya untuk melakukan pemeriksaan itu pasti punya alasan. Alasan itulah yang harus dipahami dulu oleh saya. Di bagian mana polisi itu butuh dibantu gitu. Beberapa kasus itu untuk memperlihatkan apakah keterangan tersangkanya ini bisa dipercaya atau enggak. Beberapa kasus untuk memperlihatkan orang ini cukup sehat untuk bertanggung jawab atau tidak. Walaupun ya, karena misalnya pernah ada tuh kasus pembunuhan, kalau dia tidak dipenjara, efeknya ke masyarakat tuh akan besar, maka polisi bekerja sama juga. Ini sebenarnya masih mungkin untuk diajukan ke hukum atau enggak gitu. Jadi saya ada 2 kali nih, satu kasus pembunuhan, satunya lagi kasus penghinaan lambang negara. Nah, yang pembunuhan ini sebetulnya saya nemukan juga tuh kondisi-kondisi halusinasi, delusinya sih yang paling jelas itu. Cuma polisi berdiskusi kalau misalnya kasus ini tidak dinaikkan, nanti akan timbul keresahan di masyarakat gitu. Jadi pada akhirnya ya memang jadi analisanya itu orang ini tetap bisa bertanggung jawab. Kalau bahasa mudahnya waktu itu yang kita temukan adalah yang kami temukan ya, saya dan polisi temukan, Bu ini mah edan eling bukan? Gitu. Edan eling, nanti edan nanti eling gitu. Jadi ingat waktu itu pernah ada kasus nih.
tahu kejadiannya ada orang schizofren yang rusak motor. Terus Ya, itu dibawa ke Ya, Polres itu. untuk yang dirusak nih, Iya. yang dirusak motornya ini melaporkan. Iya. Tapi orang yang ini kan nggak bisa mempertanggungjawabkan perilakunya. Iya, itu polisi menurut saya ada baik hatinya gitu. Nah, yang tadi kasus kedua yang pengen saya ceritakan itu sebetulnya itu juga penghinaan lambang negara oleh orang dengan gangguan jiwa cukup berat ya. Sehingga waktu itu arahannya itu bukan dilakukan penyidikan lebih lanjut, tapi dibawa untuk pemeriksaan kejiwaan di RS MM ya, Marzuki Mahdi Bogor itu. Gitu. Nah, yang nyuri motor itu juga kondisinya Itu nyuri ada apa rusak catatan. motor itu? Nyuri, bukan nyuri ya, bawa motor orang. Bawa motor orang. Kebetulan kuncinya itu bisa klik gitu. Oke. Nah, terus pas udah nyala atau lagi dimundurin gitu. Karena susah akhirnya dimundurin terus digandeng. Oh iya, nggak nyala kuncinya. Nggak nyala motornya. Tapi dimundurin terus digandeng, lah ketahuan orang gitu. Cuma kan dari riwayatnya memang ada riwayat pengobatan secara psikiatri ya. Gitu. Jadi ya memperkuat. Secara ngomong juga nggak seperti orang sehat mental pada umumnya ya begitu. Iya, 2 kasus itu yang menurut saya sih polisi cukup bijak ya, mengambil data pemeriksaan lewat psikolog gitu ya, untuk kemudian biar para tersangka itu tuh dia mendapatkan ini ya haknya juga ya, gitu. Dirimu kan membantu pihak kepolisian untuk proses hukum, memastikan bahwa tersangka ini memang bertanggung jawab dan dia pelakunya. Berarti kan secara profesimu melakukan upaya pendekatan apa yang dilakukan gitu. Ya, asesmen tadi. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Oh, langkah-langkah asesmennya. Iya. Langkah asesmennya ya tadi ya ada wawancara. Pertama pasti pengamatan ya, yang mendasar itu kan pengamatan dulu. Mengobservasi orangnya seperti apa, terus kemudian mewawancara. Tadi ya tergantung kondisinya, kalau misalnya memang secara kecerdasan juga kurang ya wawancaranya nggak bisa dengan conversation management ya, paling cuma tanya aja sih gitu. Terus ada tes juga, tes kecerdasan, tes kepribadian gitu ya. Tes kecerdasan tuh untuk melihat skor IQ-nya sih biasanya gitu. Terus kalau tes kepribadian itu untuk melihat needs atau kebutuhan dia, terus juga potensi-potensi yang mungkin nggak atau belum muncul dalam perilaku begitu. Terus juga kalau wawancara kadang melihat ini juga sih, sejarah hidupnya yang dia punya sejarah berhubungan. traumatik atau sejarah kekerasan ya, atau di dalam pengasuhan orang tua yang melakukan kekerasan terhadap dirinya ya. Bisa begitu. Dan juga hubungan antara dia dan korban, tersangka dan korban itu. Jadi tes intelektual itu juga diperlukan untuk melihat bagaimana tersangka ini melakukan problem solving ya, analisa sintesanya dia ya. Yang kecerdasan. Iya. Ada yang salah ya saya ngomongnya. Intelektual ya, tadi tes intelektual ya. Iya, tes kecerdasan. Bener ya. Jadi kita melihat nih kalau skor IQ-nya misalnya 85 atau 60, 70, artinya apa? Kalau 85 sih masih ini ya, mungkin slow learner ya, bisa dikatakan begitu. Tapi kalau udah di bawah 70 itu ya disabilitas intelektual yang dulu disebut retardasi mental ya. Ya, berarti kalau IQ di bawah itu mungkin sekali kejahatan perut ya. Nggak mesti perut. Yang impulsif gitu ya. Oh ya, impulsif ya. Impulsif ya, dengan IQ yang kurang dari atau jauh dari rata-rata, kemungkinan perilaku kejahatannya itu karena impulsif. Iya, impulsif. Tapi kalau ketika dia IQ-nya mendekati di rata-rata atau biasanya di atas rata-rata, Pak. Dia punya motif atau dia bisa mampu merencanakan gitu ya. Iya, merencanakan. Melakukan skenario gitu ya. Karena kemampuan kognitif itu berpengaruh kan gitu ya. Kalau rata-rata ada sih yang walaupun nanti dilihat lagi ya rencananya tuh bagus atau enggak, matang atau enggak gitu. Karena kalau yang impulsif, contoh nih ya, saya pernah pegang kasus
Jadi ibu ini membunuh bayinya. Iya, kejadian di toilet bukan? Iya. Iya. Jadi dia melahirkan di Iya. toilet gitu ya. Terus akhirnya bayinya itu ditemukan meninggal. Bukan ditemukan meninggal, dikubur sama suaminya. Gitu. Nah, terus gundukan itu ialah yang ditemukan sama warga, dibongkar, terus itu ternyata bayi. Jenazah bayi gitu. Nah, diproses lah, terus perempuan ini yang tertangkap. Waktu itu di tes IQ kalau nggak salah 60 ya, seingat saya tuh 60. Jadi kondisinya waktu itu memang dia hamil di luar nikah sama suaminya ini. Cuma statusnya bukan suami kan? Dia suami sih, baru nikah 2 bulan. Baru nikah 2 bulan. Iya, waktu itu baru nikah 2 bulan. Kan kalau dia menikah 2 bulan bagaimana mungkin bisa melahirkan bayi gitu loh. Iya. Nah, untuk kecerdasan 60 itu menjadi masalah yang sangat besar. Dari awal dia cinta, dia kemudian melakukan seks di luar nikah aja itu udah akibat dari potensi intelektual 60 tuh. Iya. IQ 60 juga tuh. Terus selama hamil juga dia mencoba untuk menggugurkan. Setelah itu karena dia tidak cerita pada siapapun, anak pertama gitu kan, dia nggak ngerti kalau sakit perut itu tanda mau melahirkan. Dari kamar mandi kan, ternyata di kamar mandi keluarlah bayi itu. Nah, waktu itu perdebatan saya dengan pengacaranya ya, itu adalah bukan saya aja sih, saya dan dokter forensik ya. Itu sudah masuk ke pengadilan. Waktu pengadilan. Jadi si pengacaranya ini mencoba memberikan framing kalau bayinya itu sudah meninggal lebih dulu sebelum dilahirkan gitu. Tapi ya kondisinya saya membantah kan, karena memang ada perilaku impulsif si tersangka ini untuk kemudian bayi itu dicekik kalau nggak salah begitu. Ditambah waktu itu keterangan dari dokter forensiknya memang jadi paru-parunya ditemukan. Bukan di autopsi. Paru-parunya diambil. Ada udara. Dicelupkan. Yeah. Nah, paru-paru itu mengeluarkan gelembung udara. menunjukkan bahwa bayi ini sempat bernafas. Ya, gitu. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada gelembungnya berarti dia meninggal di dalam rahim. Iya. Tapi ketika bayi ini sudah keluar bernafas, di dalam paru-parunya ada gelembungnya. Bisa mengeluarkan. Gitu. Nah, itu yang ditemukan sama dokter forensik. Kalau saya menemukannya ya orang ini bisa dikatakan disabilitas intelektual ringan. Jadi kalau ringan itu kan mampu didik sebetulnya. Jadi masih bisa diajarin gitu. Nah, cuma perbuatan impulsifnya itu loh, karena dia nggak siap kan, tiba-tiba punya bayi, malu, nggak bisa nemuin problem solving juga atas masalah sebesar itu gitu. Itu pengaruh intelektual ya, kita melihat dari aspek intelektualnya ini arahnya mau kemana nih gitu kan ya. Ya IQ tinggi, kompensasinya dia mungkin bisa melakukan perencanaan. Nah, gitu ya. kalau perencanaan itu di kasus terakhir yang saya diminta bantu polisi itu, yang di Sasak Misran daerah Kerawang itu, yang suaminya orang perusahaan otomotif terbesar di Indonesia itu. Oh iya, kasusnya dia modus operandinya itu seolah-olah dibegal. Iya, seolah-olah yang begal ini sama adik ipar ya, adik ipar korban. Iya, adik kandung pelaku dan sama temannya. Jadi ada 3 pelaku. Nah, tapi pelaku utamanya ini si istri. Si istri itu. Dia memang merencanakan, dia membuat skenario, tapi IQ-nya itu 91 sehingga perencanaannya nggak terlalu matang. Tidak matang. Tidak matang. Jadi gampang ketebak. Dan memang dengan skor IQ 91 itu kan 91 tuh sebenarnya masuk rata-rata, cuma rata-ratanya bawah ya. Iya. Jadi dia sepertinya kurang mampu menganalisa lebih lanjut gitu loh. Dan beberapa pertimbangan kayaknya tidak dia perhitungkan gitu. Nah, termasuk acting menangisnya, kemudian dia lupa bahwa sikapnya dia tuh jadi tontonan orang. Konsistensi pernyataan itu juga bagian dari penilaian ya. Iya, cuma memang selain kecerdasannya yang mepet itu, secara kepribadian juga orang ini
kalau saya akhirnya menyebutnya sosiopat gitu ya, bukan psikopat ya. Walaupun psikopat udah nggak ada di DSM, tapi kadang-kadang kita masih perlu istilah itu untuk menjelaskan sesuatu gitu ya. Nah ini sosiopat. Jadi orang sosiopat itu kan cenderung ada kejahatan jalanan ya. Kalau orang psikopat itu kan dia menikmati sehingga merencanakan, dan kalau sosiopat ini yang kecerdasannya kemungkinan ada di rata-rata itu. Tapi kalau yang psikopat itu cerdasannya yang kayaknya harus superior deh. Apalagi sudah berantai ya. Kalau yang sudah psikopat berantai berarti kan dia mampu sudah, untuk menutupi satu kejahatan, lalu kejahatan lainnya. Kayak Rian gitu kan. Jadi itu dia sebenarnya terindikasi psikopat ya. Mungkin ya. Gitu. Sosiopat tadi apa sosiopat? Sosiopat itu gambaran singkatnya seperti apa? Ya dia pelaku kejahatan tapi gimana ya? Ya kadang perilakunya tidak tenang aja. Sosiopat itu kan sebenarnya dia bisa melakukan kejahatan, dia bisa tidak melakukan kejahatan. Itu dalam bentuk... Biasanya kalau di pas remaja ya ada conduct disordernya ya, ada kenakalan remajanya yang dia lakukan tuh. Jadi kejahatan-kejahatan yang impulsif, yang kemudian tidak terlalu matang direncanakan gitu. Itu genetik gak sih? Mungkin genetiknya teorinya? Itu. Wah, saya bingung juga ya kalau jelasin teori ya. Cuma sependek pengetahuan saya, anak itu dilahirkan dengan beberapa ini ya. Ada anak yang easy, mudah, ada anak yang slow to warm, ada anak yang difficult. Gitu. Nah, anak-anak yang difficult ini orang tuanya mungkin kelelahan sampai pada akhirnya mengabaikan atau malah memberikan parenting yang kasar dan sebagainya gitu. Karena si anak ini dianggap sulit ya. Tapi nggak mesti juga begitu. Anak-anak yang orang tuanya nggak siap juga bisa aja. Ditambah mungkin selama proses dia tumbuh kembang, value norma dan agama tidak tertanam di diri dia ya. Mungkin karena orang tuanya nggak siap jadi orang tua juga bisa sih, kan banyak individu dewasa yang dia nggak siap jadi orang tua juga banyak gitu. Nah itu kalau di cerita yang Mbak yang tersangka itu ya, kalau sekarang sih udah divonis mungkin. Ini kejadian baru loh yang baru. Sebenarnya belum ada 2 tahun. Setahunan mungkin awal tahun ini kok. Kayaknya awal tahun ini. Nah, memang kondisinya dia itu hidup berpindah-pindah. Kemudian dia juga suka menurut dia itu membela teman-temannya dengan cara mencuri di kebun. Dan itu membuat dia tuh mendapatkan pengakuan gitu. Ini latar belakangnya dia latar belakangnya pembunuhan ini ya. Karena sebenarnya perilaku itu kan berpola ya. Iya, perilaku manusia itu berpola, dan betul. Sebelum dia melakukan kejahatan besar, ada kejahatan kecil yang bisa lolos kayaknya dia gitu. Dia ngerasa ini. Tapi dia memang cari perhatian. Kalau orang psikopat kan cenderung tidak mencari perhatian ya. Dia buat kenikmatan dia sendiri aja. Nah, sosiopat ini agak cari perhatian dari lingkungan gitu. Waktu dia kerja di kebun itu ya. Kejahatan dengan. Jadi dia itu merasa menjadi pahlawan buat teman-teman yang dia kasih barang curian gitu. Gitu. Nah, mendapatkan pengakuan sebagai orang yang menjadi pahlawan itu tuh membuat dia bangga sih. Ada ini ya, perbedaan ya. Dia melakukan kejahatan tapi dia ada dorongan untuk menjadi superhero. Nah, ketika menikah sama si suaminya ini tuh tidak memberikan penghargaan ke dia, malah cenderung kalau dia mau mengatur itu kan bibit dominan ya. Dia kan merasa bisa mendominasi teman-temannya dengan memberikan hadiah, dengan memberikan barang gitu ya, meskipun itu hasil curian. Karena dia sangat perlu mendominasi gitu. Nah, ketika dia menikah, kebetulan suaminya memang orang Jawa yang gitu. Dia merasa tidak mendapatkan kesempatan untuk mendominasi dan susah. Tipe suaminya ini susah tuh dalam artian kayak nggak bisa diajak bekerja sama, kayak normanya juga beda gitu loh sama dia. Yang setahu saya karakternya itu laki-laki yang irit ya.
Iya. Tidak ingin foya-foya, sedangkan Iya. si perempuannya ini Iya, kan ingin dia sangat butuh ini kan pengakuan kan. Iya. Jadi kemungkinan dia untuk hedon, kemungkinan dia untuk mengeluarkan biaya agar bisa tampil gitu kan besar tuh. Nah, laki-lakinya nggak masuk, nggak bisa match di situ sama dia gitu. Terus dari situ banyak pertengkaran. Nah, dia menyerah karena mau cerai, ancamannya, pokoknya ada aja gitu ancamannya, kemudian hartanya karena dia kan juga nggak 100% wanita karir ya, nggak bekerja juga gitu. Nah, dia tidak bisa berpikir lagi karena emosionalnya tuh udah gemes gitu loh, sangat emosi karena gemes sama sikap dan perilaku suaminya tuh dia gemes. Ya udahlah rencanain aja, yang penting orang ini hilang gitu dari muka bumi, itu hilang gitu. Itu bisa pasal berlapis itu. Iya, tapi saya nggak. Pembunuhan berencana Ya, dan berencana sih. menguasai harta korban. Menguasai harta korbannya itu stepnya agak lebih panjang ya, agak beberapa langkah gitu. Tapi memang ya pasti dapat santunan kan kalau dari perusahaan gitu. Nah cuma dia lupa kalau korban ini kan ada di perusahaan besar, yang kemungkinan saconya kan bisa nggak terima gitu loh. Ada karyawannya di Perusahaan otomotif mobil di Kerawang. Iya. Jadi saconya itu ngerasa ini kasusnya harus selesai gitu, harus ketemu siapa pembunuhnya gitu. Dan dia lupa untuk memperhitungkan hal kayak gitu. Yang mau dia dapatkan hanyalah saya pengen orang ini nggak ada aja di dunia karena udah capek banget gitu. Terkonfirmasi juga dari pengakuan adiknya. Dia merasa, adiknya tuh bilang kalau ya kita udah nggak tahu lagi caranya ngadepin mas ini gitu. Sedangkan adiknya itu kan orang yang sangat butuh sosok mbak ya. Jadi dia merasa dicintai dan dikasihi itu oleh mbaknya. Karena kan memang si mbaknya ini suka mendominasi ya. Gitu. Jadi apa kata mbaknya dia ikut. Merembet lagi ke temennya adiknya yang juga ya orang hidup dalam kemiskinan, dia butuh uang, dia ngerasa temennya ini punya uang, kalau dia hidup bareng sama temen ini ya dia cukup buat makan lah gitu ya. Gitu. Jadi ya apa yang diminta sama pucuk pimpinannya itu dua orang ini jalan gitu. Jadi kasus pembunuhan ini 3 pelaku, satunya otak pembunuhan, dua eksekutor ini, satunya sebenarnya ngikut-ikut aja, dia nggak tahu. Iya, karena memang yang itu dia kan temannya, teman adik ya, teman adik, dan itu juga secara kecerdasan kayaknya disabilitas intelektual deh di bawah 70 deh, dan dia nggak sekolah, jadi untuk mengembangkan potensi intelektualnya emang nggak ada. Nggak sekolah, kemudian secara keluarga juga miskin, makan sulit, jadi memang dia numpang tinggal di rumah kakaknya dan si adiknya ini. Dia dipanggil, dipanggil terus kemudian dijanjikan mau dikasih buka hadiah. bukan dikasih hadiah, dibuka warung kucingan itu loh. Dari uangnya korban. Tapi korban ini kayak maju mundur gitu, nggak jadi. Otomatis kan si Ade juga kesel, udah bawa teman ke rumah kok nggak jadi gitu. Nah itu ketemu juga sama kekesalan istrinya yang bertahun-tahun nikah dan ngerasa sulit. Orang ini tuh ngeselin banget gitulah buat dua kakak adik ini gitu. Jadilah dia mengajak ini juga salah satu yang terakhir ini untuk menghabisi nyawa korban ya. Apalagi ya kasus yang pernah kamu tangani ya waktu itu ya, kasus selain pembunuhan apa? Oh iya, waktu itu sempat ada kasus tuh, dia ketangkapnya membunuh berapa orang waktu itu, tapi setelah hasil investigasi ini sempat membunuh 9 itu berapa? Oh itu saya bertemunya itu di dalam lapas. Masih kecil, masih 18 tahun. Kalau sudah di lapas kan sudah susah ya. Nah bingung aja sih mengungkapkannya gimana. Mengungkap kasus-kasus lainnya tuh gimana? Dia kan dihukum untuk satu kasus ya. Iya. Jadi anak ini saya bingung juga. Nah, kalau ini mungkin psikopat nih yang ini nih. Soalnya dia berhasil dia berhasil nutupin. Jadi dia itu ketangkap satu aja. Karena dia emosi waktu itu sama satu orang korbannya ini. Dia tuh agak brutal ya.
Nah kepancingnya sih dia. Orang psikopat itu kalau bunuh tidak emosional. Iya, tapi yang ini dia kepancing, yang ini tuh agak kepancing, makanya terus kemudian kayaknya kasusnya tercium kepolisian gitu. Nah kalau yang lainnya itu dia lakukan dengan rapi di pinggir sungai, yang saya ingat ya di pinggir sungai. Terus dia suka ambilin salah satu bagian tubuh sebagai aksesoris. Iya, digunakan untuk aksesoris. Anak 18 tahun loh, lebih dari 4 pembunuhannya kalau nggak salah 5. Usia 18 tahun 5. Berarti kan dia lebih muda lagi kan untuk melakukan pembunuhan pertama. Atau antara satu pembunuhan dengan pembunuhan yang lain itu gapnya nggak jauh. Bisa jadi waktu itu kasusnya udah lama banget, dan waktu itu kan nggak enak ya karena di dalam lapas. Jadi dia ceritanya tuh suaranya dikecilkan gitu. Jadi saya nggak terlalu mendalami juga. Dan memang juga ada kegiatan lain kan. Gitu. Tapi memang metode penggalian psikologis dengan wawancara itu jauh berbeda dengan metode investigatif, interrogatif. Iya. Jadi conversation management itu memang dirancang untuk membuat agar penggalian data saat wawancara itu tidak yang interrogatif itu. Gitu. Jadi lebih tetap menghargai sisi manusianya pelaku ya atau tersangka gitu. Kalau integratif itu kan lebih memaksa, kemudian memaksa untuk mengungkap kebenarannya gitu. Apa yang dianggap benar itulah yang dipaksakan gitu. Kasus lainnya yang klinis sebenarnya juga banyak sih yang menarik dia. Kasus keluarga gitu juga sebenarnya cukup banyak. Tapi terserah Bapak mau dibahas di. Boleh, kasus keluarga itu yang gimana yang menarik? Kasus keluarga yang menarik itu ada, ini pernikahannya aja, waktu mereka menikah tuh saya mungkin masih SD ya. Jadi ibunya itu datang karena waktu itu dia dan suaminya baru saja pecah bertengkar. Suaminya itu menceraikan istri keduanya. Gitu. Nah, pernikahan dengan istri keduanya itu baru terjadi kalau nggak salah 3 bulanan gitu. Nah, kalau dirunut-runut kejadiannya, tapi pacarannya udah agak lama sih, karena si suaminya ini butuh teman mengobrol. Nah, dari teman mengobrol kemudian diputuskan untuk menikah. Tapi ternyata pernikahan itu kan tidak seperti berpacaran ya. Iya, ada aspek-aspek yang menuntut, ada tuntutan, ada permasalahan keuangan, ada masalah anak. Iya, gitu. Betul. Jadi yang waktu itu membuat akhirnya lebih kompleks kan masalah. Interaksi komunikasinya itu lebih kompleks daripada pacaran. Nah, waktu itu si bapak ini menjadi gamang untuk mempertahankan pernikahan keduanya karena ternyata istri barunya ini materialistis banget gitu. Termasuk juga keluarganya ikut campur untuk dapetin uang juga. Bapaknya ini kepala apa gitu, lupa sih, tapi punya jabatan. Nah, kalau digali permasalahannya, waktu itu yang ditemukan adalah bapak dan ibu ini mulai renggang pernikahannya karena si ibu menemukan dia bukan anak kandung dari orang tuanya. Gitu. Nah, terus habis itu ketika dia merasa bukan anak kandung, dia bertanya apakah pernikahan saya sah secara agama atau enggak gitu. Karena walinya bukan orang tuanya dia, bukan darahnya dia gitu. Nah, itu mempertanyakan. Dari situ dia mulai mendekat ke salah satu aliran keagamaan juga yang tipe aliran keagamaannya ini saklek. Jadi bapaknya juga dipaksa mengaji pada akhirnya, sedangkan si bapaknya ini di kantor aja udah capek banget sama tugas-tugas. Dan kalau misalnya di kantor nggak bisa terlalu hitam putih, kata bapak ini tuh. Ditambah lagi sangat seriusnya si ibu membuat bapaknya ini nggak punya jam untuk main hobinya gitu. Sedangkan dia suka mobil kayak diecast gitu-gitu ya. Nah, itu dilarang semua tuh sama istrinya.
Jadilah dia mulai iseng gitu. Kalau saya menceritakan secara sederhana tuh gitu ya, mulai iseng untuk buka-buka Facebook, cari-cari temen, obrolan gitu. Padahal seandainya dia bisa bermain-main dengan daycast-nya atau komunitas bapak-bapaknya gitu ya, dia mungkin nggak terlalu akan cari teman ngobrol dari media sosial gitu. Nah, dapatlah perempuan ini, walaupun ada beberapa perempuan lainnya, tapi perempuan ini yang paling intens gitu. Orangnya jilbabnya beda sama istrinya, cara memperlakukannya, menemani ngobrolnya juga beda sama istrinya. Sedangkan istrinya semakin kaku, semakin hitam putih, semakin apa-apa dikaitkan dengan dalil agama kayak gitu-gitu, Pak. Itu. Jadi ketidakharmonisan itu sebenarnya kalau kita jalan-jalan keluar gitu ya, kelihatan ya dari ketidakserasian, mungkin dari cara berpakaian, cara berpikir, cara ngobrol, nada dan sebagainya ya. Sering kan kita melakukan analisa singkat ya di jalan gitu. Kok cara berpakaian bapaknya seperti ini, ibunya seperti ini gitu. Ini ada apa nih, gitu kan ya. Nah, kalau si bapak ini sebetulnya cara berpakaiannya sinkron sih sama ibunya. Cuma sinkron ya, untuk kasusnya sinkron ya. Iya. Cuma cara berpikirnya ternyata enggak. Cara untuk entertaining ke diri sendirinya itu loh. Si ibunya sangat serius dan dia menikmati untuk ikut kajian. Untuk mendapatkan ketenangan secara agama karena dia menemukan dirinya ini bukan anak kandung. Si bapak dengan tuntutan. Sebenarnya simpel sih, tinggal nikah lagi aja. Ya nikah lagi ternyata begitu kok. Maksudnya mereka berdua tinggal ditemukan lagi, melakukan akad lagi baru gitu kan. Simpel ya sebenarnya ya. Kalau kita bisa. Tapi kan habis itu ibunya tetap berkecimpung di kelompok pengajian itu. Bapak ini juga tampilannya sama kok. Jadi ibunya tuh pakai jilbab panjang, bapaknya berjenggot panjang gitu kan. Cuma masalahnya bapak ini tidak bisa menerapkan hitam putih ajaran dari tempat ngajinya gitu loh, Pak. Di perusahaan, karena perusahaan memang di pemerintahan kayaknya. Di pemerintahan ya, di instansi pemerintahan ya. Sedangkan dia itu perempuan ini, si bapaknya ini PNS ya. Bapaknya kalau nggak salah PNS. Saya lupa deh, pokoknya dia ladang basah. Dia ladang basah yang suka dikasih orang untuk melancarkan project-project itu gitu. Nah, dia itu sebetulnya sih dengan kecerdasannya, dengan kebijaksanaannya mencoba untuk tidak terlalu jauh dalam dosa ya. Karena lahan basah tuh dia tuh. Tapi nggak sanggup dengan tuntutan kelompok itu. Kalau misalnya harus hidup tuh pahala dosa harus sangat jelas batasannya gitu. Kan dia butuh temen, Pak. Sedangkan istrinya kalau ditemuin ngomongnya dalil melulu. Gimana tuh coba? Kan dia butuh teman ngobrol kan. Makanya terus dia dapat teman ngobrol. Cuma masalahnya setelah dijadikan istri, tuntutan perekonomian, tuntutan keluarga, tuntutan haknya. Ini yang istrinya orang Bogor itu bukan sih? Saya lupa, Pak, tapi lupa. Istri keduanya istri keduanya bukan di Kerawang. Bukan di Kerawang kan ya. Gitu. Itu juga menarik sih kasus-kasus. Akhirnya gimana tuh? Alhamdulillahnya berbaikan. Di hadapan saya sih mereka berbaikan ya. Walaupun saya tahu istri yang keduanya dicerai. Dicerai ya? Dicerai. Jadi bapak ini balik ke keluarga pertama. Ada resolusi konfliknya nggak? Iya kan waktu itu. Tapi secara sederhana ya Pak. Pasti mereka kan deep talk ya. Deep talk mengenai bagaimana kelanjutan rumah tangga itu. Tapi secara sederhana kan ibunya mencoba untuk mengenal kebutuhan bapaknya, biar dia tidak melebar harus mencari teman mengobrol dari lawan jenis. Kan bapaknya harus diberi kesempatan untuk melakukan hobi, diterima sebagai orang yang sudah berjuang, tidak masuk banget ke dalam dosa gitu loh karena pekerjaannya yang seperti itu. Tapi dua orang ini berjuang lah pada intinya. Jadi gini ya, kalau udah berkeluarga ya, laki-laki itu semakin tua itu semakin butuh santai. Tapi maksudnya gini, santainya masih sama. Tapi perempuan ini semakin kesana itu semakin serius, ya kan ya? Semakin tua dia semakin serius. Hormon
laki-lakinya naik, sedangkan dia nggak naik sih, karena progesteron dan estrogennya itu menurun. Kan dia harus mengalami masa menopause ya, dan telurnya itu kan memang jumlahnya terbatas. Jadi akhirnya hormon testosteronnya itu bukan naik ya, tapi stuck ya, tapi hormon perempuannya yang turun. Iya, sehingga dan secara otak juga memang otak perempuan akan lebih serius gitu. Makanya better sih nikah sama yang lebih muda. Sehingga jatuhnya itu perempuan ketika sudah tua kesannya lebih galak ya. Iya. Dalam teori-teori juga kan kalau orang tua laki-laki ada istilah wise old man ya. Kalau perempuan ini kan ya dalam mitologi kan ada witch. Great mother sih. Great mother yang seolah-olah tuh dia tuh masa kejayaannya memang di fase ibu. Kalau misalnya kalau bercandaan kan adanya nenek lincah ya. Jadi situlah nanti dinamikanya itu kan pernikahan ya, fase perubahan hormonal dan sebagainya itu kadang laki-laki nggak siap gitu. Iya. Pada intinya tuh gini, laki-laki sepanjang dia hidup itu memang akan bermain-main, makanya adanya jokes bapak-bapak. Tapi kalau si perempuan ini akan semakin keras ya, lebih serius gitu. Apalagi memandang rumah tangga, wah itu menjadi hal. Makanya bapak-bapak juga masih ada yang hobi burung, hobi ikan, hobi mancing. Kalau ibu-ibu paling nggak main diecast gitu ya. Ibu-ibu senam sih. Cuma main-mainnya agak berbeda ya. Jadi disitulah bisa memunculkan konflik gitu. Ketika laki-laki menurunkan stres dengan cara mencari kesenangannya, tapi tidak diterjemahkan sama istrinya sebagai metode untuk coping gitu. Diterjemahkan sebagai tidak bertanggung jawab atau tidak match gitu. Iya, ibu-ibu demikian. Kapan-kapan bahas masalah konseling pernikahan. Ya, temanya lebih menarik. Mungkin kali ini cukup itu aja. Nanti kita lanjut di obrolan yang lain selanjutnya.